Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya Rosi Elsa Handayani dengan nomor BP 1910711010 dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kali ini saya akan membaca ulang buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi yang ditulis oleh Suherder Suhertland. Terbentuknya sebuah elit birokrasi adalah sebuah kajian penulisan sejarah sosial yang luar biasa dari sejarawan Belanda, yaitu Herder Suhertland. Pada tahun penulisan ini, ia keluar dari mainstream tulisan sejarah yang ada. Biasanya tulisan-tulisan populer yang lahir adalah mengenai gerakan nasional, gerakan revolusi, atau masyarakat Asia tanpa kolonialisme, di mana negara-negara Asia tersebut telah merdeka. Rata-rata penulis dilihat dari sudut pandang Barat, namun dalam kasus tertulisnya, Suhertland mencoba menganalisis dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Sebenarnya Suhertland hanya mencoba meneruskan aliran penulisan yang telah dirumuskan oleh gurunya, yaitu Hari Benda, yang meneliti mengenai Pangreh Praja, elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindian Belanda. Sistem kontrol negara jajahan yang sangat efektif belum bermula dari pengkajian mendalam bahwasanya Hindian Belanda telah memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri yang dengan membiarkannya tetap ada, maka kontrol lebih mudah dan efisien. Dikatakannya bahwa pemerintahan indirect rule oleh kekuasaan kolonial cukup dengan mendukung para pangkreh praja yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional maupun menjadikan kaki tangan yang baik bagi pemerintahan kolonial. Tentu sistem yang diterapkan pada sebuah negara jajahan merupakan sistem yang sangat berbeda dengan di daerah Belanda itu sendiri. Mengingatkan luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, saya akan mengemukakan beberapa hal yang dianggap penting terkait politik dan pemerintahan di Jawa era kolonial, khususnya terkait Pangreh Praja, mentalitas birokrasi, dan reformasi birokrasi. Yang pertama yaitu Pangreh Praja. Pangreh Praja merupakan sebutan bagi para pegawai negeri pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kelompok birokrasi ini dianggap memiliki status sosial yang tinggi di hadapan kaum pribumi sendiri, akan tetapi di mata kolonial dianggap rendah. Mereka hanya penjabat antara atau penjabat perantara kalangan pribumi tingkat bawah seperti petani dengan kepentingan para pejabat kolonial asing. Seperti yang kita ketahui pada bagian bab 1 bahwasanya melihat Pangreh Praja sebagai seorang
pewaris kekuasaan yang dari pemerintahan kolonial dan menjadi wakil untuk berhubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini dimaknai sebagai kerjasama politik yang tidak setara dan kekuatan tawar-menawar di antara keduanya berkenaan dengan latar belakang, ras, dan budaya yang berbeda. Akan tetapi, semenjak abad ke-19, yang dimana kegiatan ekonomi di wilayah kolonial Eropa semakin intensif dan segala hal mulai berhubungan dengan Eropa, maka terjadilah westernisasi dan perubahan gaya hidup pun telah masuk di daerah jajahan seperti Jawa. Pembekuan dan perubahan birokrasi pun terjadi dan mulai memuncak dengan banyaknya peraturan yang keluar pada tahun 1910 sampai 1915. Bertepatan dengan perubahan ini muncullah kelompok sosial Jawa yang mulai berusaha menantang kaum priai beserta pemerintahan kolonial. Kelompok Jawa terdidik ini menghendaki tanggung jawab yang lebih dari pamrih raja. Di sini dijelaskan pula bupati atau wali kota disebut sebagai simbol budaya dari wilayah kekuasaan mereka dan memang membentuk bagian dari lapisan sosial budaya supradesa di Jawa. Serta terbentuklah desa-desa di pedalaman yang sebelumnya sudah lama ada, pada akhirnya menjadi kota-kota yang hanya berisikan sekelompok kecil toko-toko dan sebuah pasar, jauh dari makna kota yang sebenarnya. Yang kedua, mentalitas birokrasi. Di sini saya menggunakan para bupati atau mereka memiliki sikap atau watak yang sangat berbeda, seperti hobi-hobi buruk para priai atau bupati yang dianggap destruktif dan boros, seperti berburu, berjudi, minum minuman keras, menggunakan candu, dan bermain perempuan. Bahkan tidak jarang bupati yang belusukan ke pedesaan bukan untuk bekerja, melainkan bermain perempuan. Hal ini sangat menjadi mentalitas birokrasi. Yang terakhir yaitu reformasi birokrasi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada reformasi birokrasi di Jawa yang mulai menjalankan pemerintahan secara profesional. Sistem magang diterapkan di daerah untuk para pekerja dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun agar dapat mengikuti ujian untuk menjadi pamrih praja. Sistem ini sangat didukung oleh kelompok priai dan juga merupakan sistem patrol klien di daerah tersebut. Sehingga pada 1 Januari 1911, sistem tersebut dihapus di seluruh Jawa. Mulailah dibentuk elit birokrasi yang bergaya teknokrat, di mana usulan maupun rekomendasi bisa muncul dari departemen yang sifatnya profesional seperti keuangan atau pertanian. Pendidikan pun mulai menjadi suatu yang penting jika ingin meniti karir sebagai birokrasi. Di tahun 1913 mulai muncul syarat minimum pendidikan. Apabila mendaftar menjadi pegawai birokrasi, maka harus berdinas minimal 2 tahun, entah sebagai wedang atau pati, dan juga mampu berbicara bahasa Belanda.
Seiring dengan munculnya kriteria untuk menjadi bupati dan panglima praja, muncul pula permintaan agar bupati tidak didasarkan atas azas turun-temurun yang hanya berdasarkan mitos belaka. Permintaan terhadap jabatan yang berdasarkan kemampuan sudah muncul semenjak tahun 1854. Adanya peraturan untuk akuntabilitas pejabat pribumi ternyata merupakan permintaan dari kelompok liberal di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1915, pendidikan telah menjadi titik tekan apabila menjadi birokrasi panglima praja. Namun dengan memperhatikan senioritas, apabila ada 2 atau lebih pribumi mendaftar sebagai penjabat pribumi, setelah diterima maka mereka akan mendapatkan pelatihan menulis agar mampu menjadi juru tulis yang handal untuk dipekerjakan sebagai pembantu panglima praja sebagai kompensasi penghilangan sistem magang di area kebupatian. Lambat laun, senioritas tidak begitu menjadi pertimbangan penting untuk rekrutmen dan seleksi untuk menjadi pejabat pribumi. Maka dari itu, banyak reaksi priai kelas bawah yang senior agar peraturan mengenai pendidikan dicabut. Namun Batavia sebagai pemerintahan pusat tetap bersikuku kepada peraturan yang telah mereka buat. Adanya sekolah dan peraturan di atas menunjukkan dinamisme perkembangan birokrasi di Indonesia yang mulai bergerak pada sistem profesional semenjak masa kolonial. Jadi kesimpulan dapat saya ambil dari buku terbentuknya sebuah elit birokrasi yang ditulis oleh Shetland, yaitu masyarakat pribumi hanya dipekerjakan saja, akan tetapi tidak begitu istimewa tempat atau dudukannya di pejabat Hindia Belanda, hanya kalah untuk tangan kaki oleh mereka. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya elit birokrasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.